Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover Manga One Punch Man chapter 177 ini, terdapat gambar Fubuki, Saitama, dan Genos dengan style ala mafia profesional. Judul chapter kali ini adalah Supernatural dan Risiko. Di awal scene kita diperlihatkan keadaan orang-orang yang berada di gedung Asosiasi Pahlawan. Mereka sedang menikmati hari dengan secangkir kopi sembari ngobrol asik dengan pasangan membahas tentang monster dan juga gedung yang ditinggali. Mereka membicarakan tentang jumlah bencana monster titik tertinggi berada di bulan ini telah memecahkan rekor bencana monster di bulan-bulan sebelumnya. Jika terlalu banyak monster bermunculan, orang-orang mungkin tak bisa tinggal di luar. Menanggapi masalah ini, mereka menganggap beruntung bisa tinggal di gedung Asosiasi Pahlawan, karena pahlawan pro peringkat tinggi yang tinggal di sana akan melindungi mereka dari mara bahaya. Hal itulah yang membuat mereka nyaman tinggal di gedung Asosiasi Pahlawan dibandingkan di luar. Ditambah lagi fasilitas di sana memiliki semua jenis kafe, restoran hebat, dan juga kolam renang. Masih banyak fasilitas lain yang masih dalam proses pembangunan seperti pusat perbelanjaan. Mereka juga menganggap suatu hari nanti gedung tersebut akan menjadi pusat ibu kota. Namun hanya orang kaya raya dan terpilih seperti mereka lah yang bisa menghuninya. Setelah ngobrol cukup lama, akhirnya si pria merasakan getaran seperti gempa. Namun si wanita menyanggahnya dengan mengatakan gempa bumi tidak mungkin terjadi, dikarenakan tempat ini dibangun dengan desain tahan gempa yang canggih dan tidak akan berasa selama berskala 6 atau lebih rendah. Namun tak berselang lama guncangan besar terjadi sob. Hal ini sontak membuat yang berada di sana menjadi ketakutan setengah mati. Mereka tak percaya bahwa gedung yang canggih tersebut bisa berguncang. Tak hanya di tempat nyantai-nyantai saja yang terjadi guncangan, di ruangan operator pun juga merasakannya. Para operator dengan panik namun cekatan segera mencari dari mana asal guncangan tersebut yang setelah dicari ternyata berada di gedung timur, tepatnya tempat Tatsumaki ngamuk di chapter kemarin. Para operator tambah panik saat mengetahui letaknya tersebut berada di lantai penahanan monster, sehingga mereka mengira guncangan tersebut yang membuat adalah monster. Setelah itu operator menginstruksikan pahlawan untuk segera mendatangi dan mengatasi sumber guncangan tersebut. Scene pindah di lantai sumber gempa. Di sana masih terjadi pertarungan sengit antara pengguna Esper. Terlihat Tatsumaki terus saja mengeluarkan pancaran energi yang sangat besar. Hal itu membuat anggota Tsukuyomi atau si Udin yang melawannya dibuat ciut seketika sob. Si Udin juga menyadari bahwa posisi dia saat ini sama sekali tidak menguntungkan. Setelah itu Tatsumaki berkata, "Apa kau pikir kau memiliki peluang dengan level seperti itu? Babi guina kecil yang malang." Mendengar perkataan Tatsumaki, si Udin pun terpancing dan membalas jangan meremehkan kekuatannya. Di sela-sela pertarungan mereka, kita diperlihatkan kekoplakan Fubuki yang berusaha membuat lantai yang menjebak Saitama terbuka kembali. Dikarenakan saat ini Fubuki sangat membutuhkan Saitama. Tiba-tiba Fubuki merasa aneh pada tubuhnya yang kemudian membuat dirinya ambruk. Tatsumaki yang mengetahui adiknya ambruk, ia agak bingung dengannya. Lalu si Udin menjelaskan bahwa kapsul berisi obat tidur yang pecah pada sinyal telekinesisnya yang membuat Fubuki ambruk. Lalu si Udin mengancam, "Haruskah aku memecahkan kapsul yang penuh dengan racun mematikan selanjutnya? Hanya menyelipkan ini ke dalam suplemen kecantikan hariannya adalah tugas yang mudah." Menyadari suplemen kecantikannya sudah diracuni oleh si Udin, Fubuki pun menanyakan sejak kapan dia memasukkan racunnya. Lalu Tatsumaki dengan menahan amarahnya menjelaskan pada Fubuki, itu berarti harus ada mata-mata Tsukuyomi di produsen, distributor, atau menyamar sebagai salah satu teman kecilmu Fubuki. Setelah itu si Udin menyombongkan dirinya dan menantang Tatsumaki kembali. "Mari kita buat kau lebih mudah untuk dibawa. Kau memiliki kekuatan supernatural, namun kau bahkan tidak dapat melihat ini datang." Dan crack, si Udin menyerang Tatsumaki dengan kekuatan anehnya.
Hal ini membuat tubuh Tatsumaki seperti ditekuk-tekuk dan diremas olehnya. Sekarang Tatsumaki tak dapat berbuat apa-apa yang membuat Fubuki panik seketika. Setelah itu si Udin berkata kembali, "Yah, tidak mengherankan jika esper alami kurang seimbang. Mereka tidak memiliki keharmonisan. Mereka adalah spesies cacat yang harus punah." Sejumlah besar monster level iblis melarikan diri karena masalah mekanis yang disebabkan oleh amukan Tatsumaki. Jika semua yang tersisa di tempat kejadian adalah kotoran monster dan daging cincang setelah dimakan dari jumlah orang yang tidak dapat ditentukan, tidak ada yang akan mempertanyakan kematian saudara perempuan esper, setidaknya tidak dalam waktu dekat, kata si Udin sambil membawa Tatsumaki, Fubuki, dan Saikos menggunakan espernya. Di saat bersamaan, pintu yang terhubung dengan penjara monster dan juga Saitama terjatuh terbuka akibat adanya kerusakan sistem. Tak lama kemudian muncullah anggota Tsukuyomi dari tim Fubuki Shop. Tim Fubuki tak menyangka ada mata-mata yang merupakan anggota baru tim Fubuki. Ternyata dugaan Tatsumaki benar tentang mata-mata anggota Tsukuyomi. Setelah itu anggota Tsukuyomi beranjak pergi sambil membawa 3 cewek seksi dan montok melalui lubang dinding. Tim Fubuki langsung panik kembali ketika mengetahui pintu monster terbuka lebar. Mereka berusaha keluar namun pintu keluarnya tak mau terbuka. Dan duar war. Para monster yang dikhawatirkan akhirnya keluar dengan keadaan hancur lebur seperti tape. Monster tersebut bisa seperti itu, ya ulah siapa lagi kalau bukan Saitama. Melihat kejadian barusan, baik anggota Tsukuyomi maupun tim Fubuki tercengang bukan main sob. Apalagi pas momen si bodak keluar seperti seluncuran ini. Di saat bersamaan, Tatsumaki juga bisa melepaskan dirinya dari si Udin. Ternyata Tatsumaki sengaja tertangkap supaya bisa menemukan suplemen yang berada di tubuh adiknya. Si Udin pun menjadi panik dan berkata, "Keparat!" Lalu Tatsumaki mulai mengumpulkan energi kembali. Sebelum bertindak, Tatsumaki berkata kepada Fubuki, "Fubuki, ini akan sedikit menyakitkan, tapi anggap itu hukuman karena mengabaikan peringatanku." Menyadari tindakan Tatsumaki, si Udin berusaha mencegahnya. Namun ia menyadari bahwa kapsul dalam tubuh Fubuki tak bereaksi. Dan ternyata Tatsumaki telah memelintir kapsul isinya dan semuanya menjadi bentuk jarum dan lebih tipis lagi dari sehelai rambut. Hal inilah yang membuat kapsul itu tak bereaksi. Tatsumaki bisa melakukan ini karena menyalin gelombang telekinetik dari si Udin, sehingga sekarang ia dapat menemukan objek apapun yang akan bereaksi. Ia pun berterima kasih pada si Udin karena sudah memberinya petunjuk melalui kesombongannya. Tak berselang lama, Tatsumaki mengeluarkan benda dari tubuh Fubuki dan langsung mengembalikan ke si Udin hingga menembus tangan dan mata kanannya. Lalu dengan sigap Tatsumaki pindah ke belakang si Udin dan berkata, "Ya ampun, kau tidak langsung mati karenanya. Apa kau memiliki semacam perlawanan? Setelah ini, aku akan memeras semua yang kau ketahui tentang Tsukuyomi darimu." Kemudian Tatsumaki mengeluarkan teknik Chibaku Tensei yang membuat puing-puing berterbangan ke arah si Udin hingga akhirnya si Udin terkurung di dalamnya. Teman si Udin yang berusaha lari dari Tatsumaki pun tak dapat berbuat apa-apa dan akhirnya didorong esper Tatsumaki hingga menabrak dinding dengan keras. Sekarang Tatsumaki berhasil membawa Fubuki, Saikos, dan juga si Udin dengan pose yang anjay. Melihat kemenangan Tatsumaki membuat tim Fubuki senang dan berbondong-bondong menemui pemimpinnya. Dengan ekspresi konyol mereka bertanya dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Namun dikarenakan sangat berisik, akhirnya Tatsumaki menyuruh mereka untuk diam. Sontak tim Fubuki takut seketika sob. Setelah itu Tatsumaki memberi wejangan kepada tim dan juga adiknya. "Ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Nyahlah. Bukankah aku sudah memberitahumu, Fubuki? Melibatkan dirimu dengan sekelompok bajingan hanya akan membuat musuh memanfaatkanmu seperti ini. Putuskan hubunganmu dengan teman-temanmu. Kali ini orang jahat menunjukkan tangan mereka untuk kita. Tapi akan sedikit merepotkan jika kau membiarkan mereka menggunakan titik lemahmu seperti ini lagi." Lalu Fubuki membalas, "Aku tidak bisa melindungi mereka semua." Mendengar penyesalan Fubuki, timnya berkata, "Tunggu Nona Tatsumaki, tunggu sebentar. Jika Anda setidaknya menjelaskan situasinya kepada kami dapat mengambil tindakan terhadap musuh dan lebih siap di lain waktu. Tolong izinkan kami untuk bekerja di bawah saudarimu," kata tim Fubuki. Di sini Tatsumaki nampak marah kembali sob. Ia berkata, "Hah? Itu karena kebodohanmu sehingga nyawa pemimpinmu terancam. Jadi, bagaimana kau bisa memuntahkan sampah seperti itu? Fubuki tidak membutuhkan kalian lagi. Jujur, kalian semua hanya pengganggu. Jika tidak ada dari kalian yang akan memutuskan hubungan, maka aku akan melakukannya untukmu. Aku akan membunuhmu sampai kau tidak akan cukup mati untuk memastikan tidak akan pernah bekerja sebagai pahlawan lagi."
Terlihat Tatsumaki mulai mengeluarkan kekuatannya. Fubuki beserta timnya berusaha menghentikan kakaknya yang marah. Namun hal itu sia-sia karena tekad Tatsumaki sudah bulat. Untungnya Saitama datang tepat waktu menghentikan serangan Tatsumaki. Saitama memegangi tangan Tatsumaki supaya tak dapat mengeluarkan kekuatan espernya ke Fubuki beserta timnya. Lalu Tatsumaki dengan sinis menanyakan apa yang dilakukan Saitama. Saitama membalas, "Sungguh menyedihkan. Kalian saudara seperti satu sama lain. Ini terlalu keterlaluan hanya untuk menceramahi adikmu. Mengapa pahlawan harus saling mengalahkan?" Namun dengan berat hati, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.